Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebagyan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi di TPA sore ini. Taman Pendidikan Asu. Wong. Kudu cari kita. Pancen. Asosiasi iki lho. Asosiasi. TPA ki ora asosiasi deh. Astagfirullahaladzim. Iki sentri iki. Oh, Untung dia bukan yatim piatu. kenapa? Kalau dia yatim piatu, dia pasti dititipkan ke pantian asuh juga. TPA ini bukan tempat pembuangan akhir. Oh iya betul. Baik teman-teman, kita ketemu lagi di acara Ser-Ser Gairah Seru. Mengairahkan. Nah. Nah apa? Nah. Kucing kucing. Kita mau ngobrolin satu hal yang mungkin teman-teman yang sekarang sedang ada di korporasi itu serasa bergairah, seru dan menyeramkan. Jadi ini pasti event-event yang sering teman-teman temui dan sering teman-teman ikuti. Apa itu? 17-an. Betul. Ya. Upacara. Betul. Jadi yang mana? Enggak, bukan itu. Kok betul tadi bilangnya? Ya kan ada juga, tapi enggak itu. Meeting di hotel. Iya. Jadi kan ada beberapa company atau perusahaan yang itu punya kebiasaan culture ya itu. Culture atau kebiasaan untuk mengundang semua employee di dalam suatu waktu, di dalam suatu tempat untuk membahas current issue di company tersebut. Iya. Yang mana biasanya satu company bisa jadi 100 orang, 150 atau 1000 orang. Itu namanya pengungsi, Mas. Di company sekarang 1.000 orang. Mas 1.000 orang datang semua. Iya itu wajib. Waduh, hotelnya berapa? Iya, jadi dan kita penasaran apakah menurut teman-teman itu praktik yang efektif dan efisien untuk memecahkan problem di perusahaan itu atau tidak gitu kan? Efektif. Dah. Enggak. Sekian. Enggak. Dah. Enggak. Cukup. Cukup. Ya Pak? enggak gitu. Karena ada perbedaan pendapat. Karena ada perbedaan makanya pendapat, enggak kita cukup. sekarang masuk ke TPA, Taman Kok ketawa? Ngomong taman. Heeh. Aman. Ayo. Pembuangan akhir. Pembuangan akhir. Enggak. Karena soalnya gini, di startup itu aku di startup itu nggak umum gitu, teman-teman. Iya. Jadi aku Kenapa alasannya? karena kurang tahu juga ya. Menurutku itu Buang-buang anggaran. bisa jadi, tapi menurutku itu memang culture korporasi yang memang sudah established gitu. Untuk beberapa startup itu menganggap bahwa segala isu yang seperti itu harus dipecahkan di forum yang lebih kecil untuk nanti bisa dibawa atau di-raise ke atas gitu sih. Enggak cuma korporasi, kementerian kan juga. Ya itu kan big korporasi yang sudah Ya, established gitu. intinya Kementerian kan bukan organisasi lah. korporasi. Organisasi. Intinya organisasi lah. Established organisasi kali. Lembaga pemerintahan juga kan bukan Tapi Iya. organisasi. Organisasi. bukan Lah terus. bukan organisasi berarti ya organisasi. Bocah iki jangan ditempiling kok bocah. Marah emosi wae. Ini kan benar bukan Tapi- organisasi. Pengalamanmu gimana, Sep? Beberapa kali mengikuti hal itu? Iya, dari pertama bekerja di korporasi besar. Itu tiap tahun, Sep? Tiap tahun pasti. Setiap tahun ada. Hmm. Dan itu kira-kira tengah tahun ini ya, bulan-bulan Biasanya Agustus. awal tahun. Lo malah awal tahun. Awal tahun, Karena tengah mau Pernah juga di akhir tahun karena emang nggak ada waktu di awal tahun sampai tengah tahun. intinya Terus- pokoknya terus- antara terserah. sebelum pergantian tahun ya. Pokoknya ya selama setahun lah gitu lah. Selama setahun itu ada. Dan itu yang dibahas apa biasanya, Sep?
Biasanya evaluasi. Biasanya kalau dulu tuh ada apa namanya? Survei dulu sebelum itu. Survei ke employee. Semua employee-nya. Oh, Survei. semacam CFI gitu ya. Jadi Customer- kepuasan, customer satisfaction, CSI, Customer Satisfaction Index. ya CSA. Mm. Nah, kepuasan secara bekerja gitu, maksudnya kurang butuh support apa yang kurang. Ada supportnya. sekian kuesioner tuh ya? ya? Banyak banget Banyak yang banget diisi. Terus ada isu apa, kendalanya apa, nanti dibahas itu. Oh, itu hasil CSI itu dibahas. Jadi kan nanti dikumpulin kan kira-kira yang banyak isunya yang sama, oh ini yang paling banyak, oh ini isunya paling Oh, itu banyak ini. berarti lebih membahas ke internal bisnis. Internal company kan? Ya, internal bisnis. Internal Bukan kayak target kita Oh, tahun enggak. depan apa. Kalau target itu kan udah ditentukan dari tahun sebelumnya. Namanya ada JPS kan, Joint Planning Session. Itu nginep gitu Nginep, pastilah nginep. di Gunung Lawu. Enggak, di Gunung Slamet. Bertapa Betapa terus ada mencari acara jawaban. menjorokkan direktur ke gitu. lava. Jadi semua dan itu berarti semua weekend berarti Weekend pasti. semua pekerja semua Karena kan kita nggak boleh pergi di hari kerja kan. gitu. Itu Jadi nggak masalahnya. mengambil jatah jam kerja juga ya. Betul. Licik juga ya. Gitu. Dibahas berarti Dibahas. Bisa sampai malam banget itu berarti biasanya. nanti hasilnya apa? Hasilnya itu berarti ini Hasilnya ya cuma ya aja udah habis itu ya lupa. Tapi ada dulu tuh inget tuh ketika anak-anak pengen banyak training gitu kan. Dulu banget itu yang dulu tuh. Terus itu banyak isu tentang kita pengen training A, B, C kok kayaknya training susah gitu bla. Yo kalau training susah ambil training yang gampang-gampang aja. Jika maksudnya kita mengajukan training kok sering ditolak gitu. Oh, tahun lalu itu. Dulu tahun lalu kok kita sering Terus tahun depannya jadi mudah. jadi banyak training gitu. Oh iya itu jadi. Nah, itu aku mau tanya. Biasanya apa masalah yang umum yang dibahas dan pada akhirnya disetujui untuk dilakukan misalnya? Itu kayak dulu kayak training, terus kayak training. Yang inget itu doang. Karena itu kepentingannya dia gitu loh sebenarnya. Dia kan pengen banyak training, jadi ketika Terutama training luar negeri kan. Nah. Dulu akhirnya kan aku berangkat training luar negeri juga. nah itu buang-buang anggaran kayak kata dia tadi itu. Lumayan kan ada uang sakunya bisa. Nah, toh. Wes. Pokoknya intinya kalau Septri ketika itu bermanfaat bagi orang lain, tapi buat dia kurang suka, dia akan bilang nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. I don't give a fuck. Kayak gitu. Tapi ketika Kamu itu tidak memberi fuck. Ya betul. nggak ku entot kamu. Terjemahan Lu I don't give a fuck. Iya, aku nggak entot kamu. Lu gimana tuh? Iyalah pelana kok. Soalnya aku ngomong I'll give you a fuck. Oh iya. Kalau menguntungkan buat dia. Kalau menguntungkan buat dia bilang itu sangat bermanfaat. I'll give you a fuck. Kayak gitu. Ini ciri-ciri orang hipokrit standar ganda. Betul. Kayak gitu. Di Hipokrit temenan hipopotamus. di Jakarta emang harus hipokrit. Oh. Gitu. Biar survive. Hipokrit artinya hipo. Hipo itu kudanil. Krit. Kritis. Itu membuat Berarti udah nih. Oh, membuat kudanil. Nah ini give a fuck with kudanil. Ya kayak gini. Hipopotamus. tapi pasti setahun sekali ya, Sep, Pasti ya? tahun sekali. Nah, iya. Ya, tapi biasanya itu hari pertama tuh itu ngomongin kerjaan, hari kedua Nah, coba senang-senang. team building, happy gitu. Ada Ya. acara alamnya gitu Ya biasanya. team building gue. Tergantung. Panjat pohon. tergantung. Panjat pohon. Kadang-kadang Terus. yang diundang kakaknya. Nggak cuma acara alam. Oh, iya, Vera. Vera Bisa juga. aja ngundang Veti Vera. Ada Kenapa Mbah kamu- Dukun. Mau muter bulak balik. Nang kita ora bosan-bosan Itu karo PTV lah. biasanya gitu. Biasanya gitu. Iya. Jadi kayak Dan itu wajib ikut ya, Sep, ya? Mm-mm. Kalau nggak ikut, Kalau nggak ikut ya nggak apa-apa sih. Maksudnya pas di perusahaan sebelumnya itu terakhir aku nggak ikut. Karena udah merasa ada sanksinya nggak? nggak ada sih. Karena udah merasa Karena udah merasa males aja kayaknya nggak ada gunanya gitu. Waktu weekend dibuang mendingan bersama keluarga gitu kan. benar juga. Kecuali kalau membahas rencana training luar negeri. Nah itu baru wah seru ini. Kayak gitu. Standar ganda. Entah ganda campuran atau ganda kembang. Ya enakan ganda.
Apa? Kembang. Di tempatmu juga sering, John? Ya, ketika kemarin sebelum zaman efisiensi kayak sekarang ini Oh, lumayan sering. Tapi Setahun berapa kali? Setahun itu biasanya di awal tahun sama di akhir tahun. 2 kali tuh. 2 kali? Lebih boros emang. maksudnya misalnya sekarang nih awal tahun kemarin ada, Ada. terus besok akhir tahun ada, Ada. terus nanti awal tahun ada lagi gitu. Heeh. Itu yang berarti apa yang dibahas, beda kah atau sama? Sama. Maksudnya sama? Intinya sama gitu loh. Pasti progres kerja. Kayak Oh, awal tahun beda tuh, berarti, John. enggak, Ini- awal tahun mempersiapkan kerja tahun ini. Akhir tahun evaluasi. Nah ini beda soalnya Biasanya kan kayak Sepri beda, kan dia beda. cuman Setahun sekali. fokusnya ke internal bisnis gitu. Ya. Internal isu. Internal bisnis, karyawan, working level gitu. Nah, kamu kan pasti goal ke depan untuk organisasimu gitu kan. Loh iya. Untuk Indonesia yang lebih baik, Angela. Betul. Nah, maksudnya beda sama dia gitu. Apa bedanya? Kalau dia kan memang cuman yang diomongin itu tentang internal bisnis aja Ya, tentang, tapi itu untuk kemajuan perusahaan juga. but I know Untuk Indonesia yang lebih baik juga karena kita menyumbang dana untuk Indonesia. Ya apa bedanya? Aku juga internal bisnis. Bedanya bisnisku. Itu menghabiskan uang yang aku cari. Bisnisku itu adalah penyelenggaraan negara kan. Seperti itu. Iya. Enggak gini loh, gini tadi kan Sepri ngomong yang dibahas itu adalah isu-isu tentang customer satisfaction index, yang mana itu tentang karyawannya itu sendiri gitu. Biar Termasuk. bekerja. Nah, Nah, itu maksudku kan beda kalau dia hanya itu aja gitu. Heeh. Kalau kamu kan itu dan ya itu bukan tadi. maksudku. Dan apa yang kamu mention tadi? Bukan ingin. Dan mungkin bila nanti Apa? kita Tadi ngomong cerita apa akan tadi? bertemu Apa yang dibahas di situ? Yang dibahas biasanya kalau awal tahun perencanaan. Nah, itu. Nah, perencanaan ini kan macam-macam ini. oke. Subjeknya bisa macam-macam turunannya. Biasanya apa aja tuh? Biasanya ya program kerja, mau ngapain. Misalnya dengan Berarti setiap divisi nanti beda-beda. bisa beda-beda. Ya pastinya beda-beda dong karena kan tupoksinya juga Enggak gini. beda-beda. Yang waktu itu yang di-invite semua organisasi secara keseluruhan untuk semua divisi, dan itu nanti membahasnya gimana? Apakah nanti dipecah jadi divisi jadi beda-beda? Oh, Atau biasanya nanti kalau satu yang forum besar untuk kita membahas satu goal ke depan gitu. kalau yang setahun 2 kali itu biasanya di level eselon 1. Setahun 2 kali, oke. Ya, itu di level eselon 1. Jadi semua direktorat ada di situ yang di Oh, eselon cuma eselon 1 doang, enggak semua working level enggak ikut. Ikut Di semua. level eselon 1, artinya semua yang di bawah eselon 1 itu ikut Oh, semua. kirain cuma eselon 1 doang yang ikut. Ya ngapain dia sendirian? Oh, party-party. Lah, kan deputi saya cuma 1 orang. Ya siapa Dia tahu party sendiri. mengundang yang lain. Ayo ayo. Mana linya? Kan bingung juga dia Terus kasihan. apa yang dibahas? Nah, bentar dulu bahas terus. Tapi kalau yang di level seluruh kementerian itu pernah juga setahun sekali biasanya. setahun sekali. Ya kayak family gathering gitu. Oh, bawa keluarga. Keluarga boleh ikut. Kayak family gathering, tapi biasanya kan satu rangkaian kalau ulang tahun itu. Oke. Ada yang ulang tahun acara organisasi. kayak lari-larian yang Ya, maraton. Acara walk, keluarga. fun climbing. Maraton 42 km. Ya kayak gitu tuh boleh keluarga. Tapi ada juga acara yang apa namanya? Yang memang untuk orang-orang kantornya aja. Nah, Untuk itu diskusi yang ada seperti gitu. Bukan diskusi sih. Seneng-seneng memang doang. lebih Oh, cuma Senang-senang ngumpul-ngumpul aja. Lomba-lomba gitu. Ngumpul-ngumpul kayak team building kayak gitu ada. Itu setahun sekali. Heeh. Kalau yang itu yang eselon tadi, level eselon tadi. Ya. Oh, itu kenapa? perencanaan tadi. Yang perencanaan itu ya, setahun. Ah, Berarti setelah Yang direncanain apa? Rahasia. Enggak. Oh. Menurutku gini. Kami itu bagaimana caranya? Kami akhirnya menyerap pajak dari kalian untuk kami hambur-hamburkan. Nah, itu harus dirahasiakan itu kayak gitu. Nah, Kenapa harus dirahasiakan? lu kan sudah Itu kan jadi harus terbuka. Enggak dong, itu rahasia. Oh, bisa. Rahasia umum. Image-nya kan kayak gitu ya, tapi enggak maksudnya gini. Ya kita kan bahas masalah program kerja setahun itu apa. Terus kemudian biasanya bagi-bagi ini. Kamu Bagi-bagi PIC-nya apa? Oh, Kamu bagi-bagi PIC-nya kerja. Oh, dari Kamu dari PIC-nya rencana-rencana apa? itu nanti ada pembagian diturunkan PIC-nya. tim-timnya siapa aja kayak gitu. Nah, nanti itu dievaluasi di Aku ada akhir. bagi-bagi door prize. Wah, pernah dapat enggak? Aku pernah dapat rice cooker. Aku setrika. Lu MacBook itu apa? Apa? MacBook. Oh iya pernah dapat MacBook. Itu door prize di situ kan? Oh, Paling ada, mahal. oh, ada bagi-bagi door prize juga. Ada bagi-bagi. Paling mahal Enggak, MacBook yang dibagi. enggak. Ada motor. Pernah ada motor.
Oh iya tuh. Di family gathering itu ada pernah. Oh, Iya, sebentar. gathering. Nek, kamu paling mahal apa yang pernah dibagi? Motor kayaknya. Motor itu apa? Nmax apa? Iya. Nmax. Kayaknya. Waduh. Nmax apa yang lain ya? Lupa aku. Pokoknya yang model Model motor gede. matic Nmax, Areox gitu. atau Aerox. Vario aku juga enggak tahu aku. Intinya motor matic yang Matic besar. yang cc-nya 150 ke atas Iya, lah. iya. Nah, kamu apa sih paling besar? Apanya? Hadiahnya? Hadiah yang pernah dibagikan yang paling besar. Oh, PS4 dulu situ. Oh, PS4. Ini kan level divisi soalnya. Iya. Tetap aja tuh. Gede juga PS4 ya. dulu. Gede juga ya kalau untuk level divisi ya. Iya. Heeh. Oh ya, kamu level echelon ya? Level echelon aku. Motor ya? Bukan, itu level organisasi Oh, yang gede. organisasi besar. Oh, kalau- Eselon apa tadi? Ya udah mungkin wong kalau eselon kan acara saya Ya, berarti apa? Level eselon apa? Paling Apanya? besar, paling ya gede. kayak itu bangsanya setrika-setrikaan Oh, kayak setrika-setrikaan. gitu. Setrika, Oh, kalau yang- payung, Pilih. kaos gitu. Kalau yang family gathering paling gede mobil itu. Terbang Loh, iya, heeh. Kalau ulang tahun kan family gathering, 2 mobil, berapa Apa mobilnya motor. apa? Kemarin tuh apa ya? Lupa lah. MVP gitu. Toyota gitu. Oh ya, Mobil Avanza. enggak kayak Ini das 1 Emperor. Expander, Expander Ultimate. Expander Ultimate. Oh, Toyota Expander Ultimate. Dulu Toyota. Oh, tuh. Toyota apa sih? Yang itu yang di atasnya apa tuh? Veloz. Kan yang Kijang ganti Innova. Innova. Oh, Dalam Innova. bentuk Tomica. semene. Iya. Dapat mobil. Wow. Mobil. Door prize ya itu, door prize ya. prize-nya. Tapi kalau door-nya sendiri nggak pernah dibagi. Enggak. Hadiah pintu. Oh, enggak pernah dapat kalau family gathering enggak pernah dapat. Nah, itu katanya pernah dapat rice cooker. Itu yang ini yang Oh, yang tadi. divisi. Enggak, sebenarnya kita mau ngomong apa tuh? Mau ngomong hadiah-hadiahan atau Bukan. ngomong apa? Jadi kan teman-teman kan kowe ngomong mau menurutmu itu efektif Nah, aja. tadi saya ngasal, waton cepet-cepetan jawab aja. Kan kayak cerdas-cermat. Ya menurutku efektif apa enggak? Ya efektif deh. Efektif. Soalnya dia udah bilang enggak, daripada enggak ada bahasan lagi kalau semuanya setuju. Nah, kenapa efektif? Nah, sekarang mau dibahas serius Pak, asal-asalan ini. Serius, Serius, salah. salah. Udah kasihan pendengar dong udah Gini, dengerin. pertama saya harus membagi dulu. Kenapa ada orang yang bisa bilang itu efektif dan kenapa ada orang yang bilang itu tidak efektif, gitu. Nah, ini tergantung lagi, balik ke tipikal orangnya. Kalau misalnya si orang ini memang dia sering pindah-pindah company, 1 tahun 2 tahun udah caw, ya namanya team building, family gathering itu ya nggak efektif. Saya dong itu. Boleh jadi. Makanya kan yang di startup tuh banyak-banyak loncat-loncat, makanya ngapain kita bikin team building? Nah, Orang-orang jadi. pergi juga. Benar. Boleh jadi. Benar. Karena kamu tidak membutuhkan bonding yang sebegitunya dengan orang-orang yang ada di kantormu. Beda kalau culture yang ada di pemerintahan, PNS tempat saya. Ya kamu dari masuk sampai pensiun Di situ. kebanyakan akan di situ terus. Dan mungkin kamu juga akan lintas divisi, lintas eselon 1, lintas eselon 2 dan sebagainya. Yang kamu akan ketemu lagi dengan orang-orang yang hitungannya baru tapi sebenarnya di organisasi itu juga Yang sama. dan kamu membutuhkan pengetahuan personal tentang orang-orang yang ada di sekelilingmu. Maka itu jadi efektif kalau Iya. buat orang-orang yang memang berkarir lama di satu organisasi. Iya, betul. Tapi kalau buat orang yang kemudian lompat-lompat, ya itu kayak aduh ngapain sih gitu. Aku nggak butuh terlalu deket kok dengan mereka. Ya, Nggak tapi ada, kupikir nggak ada bener. manfaatnya buat aku kayak gitu toh. Ya, kupikir masuk akal juga. Aku pertama Masuk A. Masuk Nah, akal. mulai. I don't give a fuck. Masuk akal gitu ya. kayak pertama mungkin ya aku belum pernah mengalami yang seperti itu gitu. Yoi. Jadi mungkin nggak tahu benefitnya apa gitu. Oke. Di aku. Jadi aku belum melihat benefitnya aja nek menurutku karena memang belum pernah. Kemudian makanya tadi aku tanya sebenarnya di situ yang dibahas apa. Itu lebih ke aku mau tahu dulu apakah isu itu bisa dibahas forum yang sebesar itu atau memang itu bisa lebih ditarik untuk dibicarakan di forumnya lebih kecil gitu. Untuk Kalau dapetin solusi yang pengalamanku lebih tepat. pengalamanku sendiri ya untuk di level 1 organisasi kemudian semuanya ngumpul
kemudian bahas isu yang ada kaitannya dengan indeks kinerja utama organisasi, itu emang belum pernah. Biasanya maksimal yang seperti itu akan dibahas di forum eselon 1. Kalau forumnya forum satu organisasi, team building, family gathering, biasanya ya memang tujuannya untuk bersosialisasi itu Ya, tadi. kalau itu masuk akal, makanya tadi aku tanya. Kalau KS is kalau di tempatku mungkin namanya lebih ke ya team building juga, kayak ada team Oke. building, bukan FGD dan macam-macam. Memang goalnya untuk ya udah kita senang-senang bareng itu ada juga, Oke. ada yang seperti itu gitu. But untuk misalnya kita membahas goal 1 tahun ke depan gitu, aku pasti akan mempercayakan aja ke leadku untuk ini kamu kasih aku goal yang nanti aku akan terjemahkan gitu. Jadi aku nggak harus tahu bagaimana kamu nanti memproses sampai bisa mencapai satu goal ini, karena aku percaya. Nah, kalaupun aku ada di situ aku nggak ngasih value apa-apa gitu. Goalnya khusus sebenarnya untuk kayak gitu, kebayang nggak? Yoi. Ya gitu. Jadi misalnya aku part of satu organisasi besar nih. Dan organisasi ini ada sekitar taruhlah 100 atau 150 orang gitu. Oke. Nah, untuk membahas misalnya 1 tahun ke depan kita mau punya goal ini gitu. Menurutku aku nggak perlu punya atau aku nggak perlu menghadirkan 150 orang ini untuk membahas satu goal ini gitu. Cukup nanti leader-leader yang kompeten untuk kita bisa berdiskusi bareng untuk lebih efektif dan efisien untuk menetapkan satu goal ini agar kita tahu arah organisasi ini kemana gitu. Oke. Nah, ini kan yang udah ya memang dia manajemen, leader, senior manager yang tahu nanti harus ngapain ke depan based on apa yang kita udah lakukan ke belakang gitu. Gitu, kebayang nggak? Kebayang. Nah itu maksudku itu. Jadi Ya itu. jadi Aku pengennya kayak gitu. jadi in Lebih terms efisien. of makanya aku belum kebayang misalnya ada organisasi yang mengatakan ada organisasi yang punya culture bahwa kita mau membahas satu goal setahun ke depan, tapi kita mengundang semua karyawan sampai ke working level untuk bisa tahu bagaimana proses kita menuju ke sana. Nah, menurutku betul, makanya menurutku itu nggak efisien. Teman-teman yang di bawah ini bukan berarti mereka nggak bisa sumbangsi apa-apa, tapi buat mereka, kupikir nggak bisa ngasih value yang sebaik yang mereka bisa expect gitu. Betul. Gitu. Betul terus kamu. Setuju. Karena ya sudah, aku as working level juga ya mau apa aku bisa ngelakuin. Tapi kalau sekarang pertanyaannya agak minggirkan sedikit gitu. Agak berubah nih sudut pandangnya. Itu kan tadi yang terkait dengan program kerja dan sebagainya. Lah kalau team building sendiri yang isinya senang-senang. Ada tim Ya, building sendiri menurutmu? ada. Menurutku itu perlu kalau dibilang perlu atau enggak ya perlu. Kenapa? Karena balik lagi once in a while kita ini loh kayak 40 jam minimal kita bekerja dalam seminggu dan ketemu orang-orang ini gitu. Iya. Nah, ketemu orang-orang ini setiap hari dan kita harus punya keterikatan baik profesional ataupun personal, at least ya, untuk kita bisa kerja bareng agar tahu kita bisa memberikan hal yang sama untuk perusahaan gitu. Oke. Gitu. Nah, kalau kamu nanya perlu atau enggak, menurutku itu perlu gitu. But as is nanti apakah nanti tim buildingnya akan efisien atau enggak itu tergantung pelaksanaannya, bukan orangnya, pengemasan dan pelaksanaannya gitu. Kalau orangnya ogah-ogahan misalnya, ya sudah itu loss mereka menurutku gitu. Ya aku sih berusaha untuk ikut aja karena again tujuannya kan memang untuk seperti itu gitu. Ya. Nah kalau Sepri kan tadi bilangnya tidak perlu tuh. Tidak perlu. Seperti itu. Karena saya orangnya kan itu yang ogah-ogahan itu. Udah disebutkan tadi. Udah kita ngobrol berdua aja. Ya, nggak apa-apa. Enggak, kamu merasa tidak perlunya itu di mananya gitu. Buang-buang waktu aja tadi. Baik lagi, mungkin dia berpikir gitu karena selama ini pengemasannya mungkin nah itu yang perlu kita tahu kan dari Septri. Selama ini sebenarnya pengemasannya oke aja, cuma aku ngerasa ya ngapain aja gitu. Ekspektasimu berarti harusnya ngapain? Harusnya seperti apa ya? Maksudnya? Ekspektasimu terhadap acara seperti itu. Building. Iya. Harusnya itu aku kan di 2 perusahaan yang berbeda nih membandingkan. Harusnya yang perusahaan sekarang tuh kan salah satu perusahaan yang lama tuh per divisi, bedanya di situ. Level team buildingnya harusnya mungkin lebih di. Nah ini kalau satu perusahaan tuh kayaknya terlalu luas kali ya, terlalu luas kayaknya ngapain gitu. Tapi aku juga lebih
kan di tempatku beberapa ada yang memang satu perusahaan gede, Iya. ada yang per divisi gitu. Dan memang lebih enjoy menurutku yang per divisi juga gitu. Iya, karena memang latar belakangnya sama ya. Tapi maksudnya gini, pertanyaanku adalah apakah kamu misalnya Wib, tidak merasa punya kepentingan untuk mengenal orang-orang divisimu apa misalnya? Misal. Teknologi. Itu kan bisa di kantor mengenalnya. Teknologi. Apakah kamu tidak perlu mengenal orang-orang HR secara personal misalnya? Perlu. Nah, perlu. itu kan biasanya momen itu adanya di team building kan. Benar. Oh enggak, diajak ngobrol aja di kantin, rokok bareng gitu. Nah iya. Iya. Tapi untuk kamu pertama kali mengenal mereka, tahu keberadaan orang ini, itu kan sebenarnya itu salah satu tujuan team building. Iya, gitu. benar. Oh, gitu. Aku tahu maksudmu. Aku ngerasain itu juga sih. Ada di gini. Kalau dulu company-ku sebelumnya, salah satu company-ku sebelumnya itu kan memang gede banget nih, hampir ribuan gitu. Nah, kalau kamu ngadain team building 1000 orang misalnya, itu kan manage-nya sangat-sangat susah gitu. Iya. Maksudku yang tujuannya awalnya untuk mendekatkan divisi antar divisi, interdivisi, itu jadi nggak tercapai gitu karena terlalu besar. Nah, solusinya sama mereka itu dipecah jadi beberapa batch. Nah, batch ini itu juga bukan berarti satu batch untuk satu divisi, enggak. Satu batch ini isinya banyak divisinya gitu. Ini ya. Jadi interdivisi tetap tapi dibagi jadi 5 batch gitu. Jadi Jadi per 200 orang, tapi berarti 200 orang ini semua divisi ada gitu. Waktu pelaksananya beda-beda. Waktu pelaksanaan beda-beda. Tapi dibagi jadi batch per 200 orang. 200 orang ini ada semua divisi di company itu gitu. Kebayang enggak? Kalau di Jadi aku itu kan memang jadi masuk, jadi kerasa gitu. Iya, itu benar sih. Dan mungkin ini yang terjadi di tempatku adalah tempatku itu kan orangnya yang aktif, pegawai aktif mungkin sekitar 600-an orang ya. Yang nggak aktif? Yang nggak aktif kayak bangsanya security, terus Itu aktif dong, kalau nggak aktif diem aja dia. office boy. Suruh-suruh, Mas beliin makan. Lagi nggak aktif juga ya. Ya harus aktif lah. Kalau disuruh makan diem aja? Enggak gitu. Non aktif dia. Itu namanya pasif. Kalau Mas beli makan baru beli. Pasif kan? Pasif. Kalau aktif belum disuruh kamu sudah beliin makan. Oh gitu. Iya. Oh gitu maksudnya. Itu. Wong radongan nih kayak ngene. Oh, ini ngawur duan pacar. Gimana? Saya Tahu maksudnya. iya. Oke. Kan tempatku tuh 600 orang. Jadi ketika misalnya catering satu organisasi, itu masih lumayan kerasa gitu manfaatnya. Jadi mungkin aku yang tadinya tidak kenal si A dari unit ini, si X dari unit itu. Yang pada akhirnya nanti nginep satu kamar hotel nanti sama orang yang nggak kamu kenal. Iya, gitu. kayak Ya, gitu. itu. Seru juga itu. Akhirnya jadi bisa kenal, dan mungkin ada teman yang sudah kenal duluan ketika misalnya mereka lagi nongkrong dengan teman dari unit yang tadinya tidak aku kenal. Jo, ayo sini ya. Duduk sama-sama Jadi nongkrong kenal. ngobrol jadi kenal. Iya. Dan itu buat aku masih penting karena bagaimanapun juga aku beranggapan bahwa budaya diplomasi ngerokok dan ngopi itu masih penting. Itu masih penting buat menyelesaikan hal-hal yang mungkin itu tidak selesai di ruang meeting. Ibarat kalau kita masuk kampus ada apa? Ospek gitu, kayak gitu. Itu idenya kayak gitu. Nah, sebenarnya kan ide itu dulu Septri kan ketika misalnya di kampus lumayan aktif berorganisasi. Kenapa pada waktu itu kamu bisa beranggapan itu penting? Terus sekarang jadi tidak penting gitu loh, Seth. Oh gitu. Lah iya. Oh, karena mungkin udah banyak pikiran aja ya. Fucking shit. Jawabannya selalu merujuk ke standar ganda tuh. Nek pas aku seneng berarti penting. Nek aku rasa nek ora ono penting-pentingnya gitu. Kayak bener lah mesti Septri. Memang dia salah satu manusia brengsek. Jangkrik tenan. Iya. Dulu emang seneng kayak gitu. Sekarang kayaknya Tapi memang dia berubah sih, John, maksudku. Terlepas dari jokes aside ya. Aku memang cara ini bukan jokes ini. Ini pemetaan terhadap personality. Tapi memang kamu berubah sih. Menurutku kamu berubah. Iya, karena kan aku kayak pengen semuanya tuh kayak simple aja, apa yang dibikin ribet gitu aja. Sekarang hidupku kayak gitu. Benar. Karena hidupnya udah ribet, John. Iya, itu. Jadi memang dia nyari yang simple. Makanya, karena sekarang sudah capek. Oh iya, benar. Sebenarnya mungkin alasannya bukan karena ini esensinya sebenarnya bermanfaat atau tidak. Ya itu kan cari alasan. Nah, kan akhirnya gitu tuh. Ya, cari alasan yang terlihat pintar. Jadilah dibilang itu tidak penting. Begundul. Tapi sebenarnya penting juga kayak gitu. Sebenarnya, tapi kan sekarang kayaknya
aku gak karena alasan itu jadi kayaknya Lebih ke gini sih, enggak juga nggak apa-apa. menurutku karena pengempasannya tidak sesuai sama ekspektasimu. Ekspektasi, iya, nggak to the point. Kalau misalnya sesuai sama, kalau nanti misalnya kamu udah nemu yang pas, bentuknya kayak gini nih pas buat aku, itu mungkin menurutmu jadi iya seru Ya, nih. nanti tak bikin sendiri aja. Dan Bisa mungkin masalah lokasi pemilihan tempat team building itu nggak cocok juga Bisa Ya. jadi. personal kita gitu loh. Kayak Jadi. zaman dulu kan kita waktu mahasiswa itu kalau ngadain makrab atau LDK biasanya di Wonogondam Ya. kayak gitu, terus di Candi apa kayak Candi Prambanan, Boko. Candi Boko. Candi Boko. Jadi Prambanan Kayak pernah, gitu. Prambanan pernah. Prambanan pernah juga ya. Heeh, Boko, terus kayak Sono gitu. Kondang. Yang di situ itu muatan hawa goib dan mistisnya itu masih tinggi. Makanya saya suka ya. Nah, itu. Lah sekarang di hotel mewah gitu. Ya, iya. Nanti malam isinya apa? Ada DJ gitu ya, Sep ya, Iya. atau ada band-bandan. Sebentar, tapi selalu gitu, John. Nah, kalau Sep. di tempatku Pasti enggak. selalu di hotel gitu. Oh, Nggak ya. pernah di alam gitu. Oh, kalau nginepnya Enggak. pasti di hotelnya, tapi terus nanti misalnya ada acara Ya, ada rafting, ada acara Hmm. apa? Hiking kayak gitu. Ya, itu kan di luar hotel. Ya. Heeh. Kalau di hotel gimana? Kamu mau hiking dari teras ke kamar mandi toh? Bisa rappling dari atas sampai Iya, dari bawah sampai bawah. Pakai itu, pakai kordeng. pakai Sambung. korden. Kayak film-film lah. Iya, kayak Jackie Chan. Iya. Sebenarnya mungkin itu sih kalau Bisa analisis saya. Bisa jadi. Karena itu hawa mistisnya memang kurang Bisa di jadi, tempat-tempat ya. yang sekarang ini. Iya. Betul begitu, Seth. Betul sekali. Nah, jadi interaksi. Ya karena dulu masih muda aja, masih Kayaknya gitu, masih bergairah. Coba aja sekarang misalnya di Gunung Slamet gitu misalnya. Enggak team juga, buildingnya. males juga. Males juga. Males berangkatnya. Kalau di apa? Di Bali baru berangkat saya. Oh iya, memang milih. Milih ya, Bang. Nah, habis itu gangguin patung. Di Terus Bali, diikutin Ini sampai anak pulang. zaman dulu itu. Pernah di Di, Bali? di Bali, di Jogja belum pernah, nggak boleh kan? Nggak boleh keluar kota. Maksimal tuh ada batas maksimal perjalanan. Oke. Gitu. Ya begitu sih teman-teman. Menurutku kalau misalnya kita ngelihat esensi team buildingnya itu sangat-sangat berguna gitu. Cuman memang itu harus hati-hati dikemas untuk bisa Untuk mengakomodir semua orang kayaknya makanya nggak mungkin bisa. betul, makanya tempo hari HR-ku pinter itu ngasih badge, itu menurutku salah satu Cara sih, terobosan salah yang satu bisa solusi. dipakai gitu. Karena ya itu tadi sih. Jadi ya mungkin aku pernah baca di mana ya jumlah efektif untuk orang bisa bekerja bersama dalam satu Organisasi, ekosistem itu mentok 150 orang. Oh, iya, Kalau di oke. luar itu pasti komunikasinya jadi nggak bagus. Kayak di mana ya? Aku lupa. Mungkin Bloomberg atau Bukan. Google. tipping point-nya Malcolm Gladwell kalau nggak salah. Congress. Heeh. Oke. Kalau saya nggak salah ingat. Jadi dia pernah membahas itu. Jadi kenapa 150 orang ya? ada perusahaan yang getok tular antar karyawannya itu bisa jalan banget karena memang dia membatasi jumlah maksimal. Misalnya saya punya pabrik isinya kalau sudah lebih dari 150 orang saya harus setup pabrik baru Bukan lagi. baru. Oh iya, karena emang nggak cukup tempatnya kan kalau lebih dari 50. Saya juga. Ya iya. Wah, sean pabrik kan. Bukan, maksudnya bukan diperluas Iya, iya. pabriknya, tapi dia memang bangun Pabrik, satu iya kan di pabrik itu udah nggak cukup. cabang baru. Cabang. Kapasitasnya cuma 100 orang. Udah Walau- dibikin 150 orang. Walaupun tanahnya luas ini saya, walaupun Ya. tanahnya itu bisa untuk memperluas pabriknya, tapi lebih memilih untuk membangun pabrik Di di, tempat lokasi baru. baru. Lokasi yang jauh dari yang sekarang. Yang Iya. terpisah dari lokasi yang sekarang supaya di lokasi yang awal Kalau ini sebelahnya juga terpisah kan? Apa? Kalau sebelah Tapi tetap satu ekosistem. satu ekosistem kan. Oh, Kowe iki arep maido apa arep takon? takon. Nah, Baik, terima kasih teman-teman. Daripada semakin maido ini, intinya team building itu berguna, tapi harus dilakukan dengan cara yang tepat. Betul. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang ser-ser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/serser gairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.